Ibu, setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang jelas materi hari ini tentang project based learning. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Karena kita menggunakan perangkat teknologi ini, mungkin di tengah perjalanan kita tidak menutup kemungkinan akan ada trouble atau mungkin disconnection. Jadi sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Mungkin ada, apalagi kami menggunakan jaringan internet ini, jadi agak ini ya, mungkin ada trouble atau apa di kedepannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya coba untuk sharing filenya. Oh. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Iya, oke, baik. Bapak Ibu, kita coba sebelum kita masuk di pembahasan utama kita tentang project based learning itu apa, bagaimana kebijakan oleh Pak Dirjen, baik Pak Menteri tentang project based learning ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ya, kita mungkin ada yang bertanya-tanya Bapak Ibu. Kami ini dulu awalnya LP3TK, mungkin Bapak Ibu ya sudah pernah ikut pelatihan ataupun kegiatan yang kita lakukan. Mungkin kenapa tiba-tiba tahun ini berganti nama menjadi BP2 MPV KPTK. Nah, ini sedikit ada gambaran singkat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kami sebelumnya itu ada di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK. Nah, sekarang itu Bapak Ibu kami pindah dirjen, kita ke Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, jadi di Dirjen Pendidikan Vokasi di sini ini ada struktur organisasinya Bapak Ibu ya, mungkin sedikit saya gambarkan. Jadi di Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Ibu, di bawahnya itu ada set Dirjen, kemudian di bawahnya ada beberapa direktorat yang menangani tugas masing-masing atau bidang masing-masing Bapak Ibu. Ada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Yang jelas intinya ini mengurusin tentang SMK, khususnya untuk SMK Menengah Kejuruan Bapak Ibu. Kemudian ada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Jadi di sini membawahi semua politeknik-politeknik negeri yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Kemudian ada Direktorat Kursus dan Pelatihan. Nah, dulu awalnya kursus dan pelatihan itu ada di BP PAUD Dikmas. Nah, sekarang ini Direktorat Kursus dan Pelatihan ada di sini Bapak Ibu ya. Kemudian Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan DUDI. Nah, inilah untuk hubungannya dengan dunia industri, dunia kerja, dengan kemitraan itu ada di bawah naungan Direktorat Kemitraan Penyelenggaraan dengan DUDI dan Industri. Nah, untuk mencapai semua program-program yang ada di Dirjen Pendidikan Vokasi akan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis, salah satunya oleh kami, BP2 MPV KPTK. Jadi kami dasarnya Bapak Ibu itu ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi secara langsung. Jadi kami merupakan salah satu UPT yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kami dulu awalnya ada 14 Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mungkin kenal namanya P4TK. Kami salah satunya LP3TK dan satu lagi LP2KS. Nah, sekarang sudah terpisah Bapak Ibu. Kami khusus untuk kejuruan itu dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sedangkan non kejuruan itu ada tetap di GTK Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, ini ada implementasi kebijakan.
Oke, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, ini sebenarnya sedikit ada gambaran kenapa bisa terlahir yang namanya kegiatan upskilling, reskilling, guru SMK berstandar kejuruan. Nah, ini sebenarnya terlahir dari adanya kebijakan Pak Dirjen yang menyebutkan sekarang adalah Project Based Learning dan Kewirausahaan. Nah, jadi sekarang Pak Dirjen itu mengarahkan SMK sekarang itu di mana proses belajar mengajarnya, proses pendidikan yang ada di sekolah itu harus berbasis project. Jadi semua sistem yang ada di SMK itu keinginan dari Pak Dirjen itu harus project based learning atau kewirausahaan. Oleh karena itu, untuk melakukan semua itu, untuk mencapai harus adanya namanya penyelarasan kurikulum dan bahan ajar. Jadi bahan ajar yang kita selama ini terapkan di sekolah ataupun kurikulum yang kita laksanakan harus berbasis project bersanding dan harus oleh karena itu harus ada keselarasan antara kurikulum yang ada di kita selama ini kemudian yang ada di industri itu harus ada diselaraskan Bapak Ibu. Jadi nantinya apa-apa yang kita ajarkan di sekolah itu betul-betul sinkron dengan industri yang dengan kebutuhan industri ada sekarang Bapak Ibu sehingga nantinya anak-anak didik kita itu bisa siap kerja dan bisa langsung diterima oleh dunia industri tanpa harus yang namanya ada pelatihan yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Mereka itu langsung bisa bekerja Bapak Ibu. Ini sebenarnya kenapa Pak Dirjen ingin ada keselarasan antara kurikulum yang ada dengan yang ada di kita dengan kurikulum yang ada di yang ada di dunia industri. Oke, maka oleh karena itu lahirlah kegiatan atau program untuk meningkatkan itu adanya upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri. Oke, Bapak Ibu, di sini kita lihat BP2 MVV KPTK sebagai implementasi kebijakan. Artinya posisi kami di sini Bapak Ibu adalah macomblang. Artinya kami di sini jadi penghubung antara Bapak Ibu sebagai pihak SMK. Kami coba bagaimana membantu Bapak Ibu untuk melakukan kerjasama dengan industri. Walaupun sekarang memang kami tahu Bapak Ibu sekarang sudah melakukan kerjasama dengan industri, melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang besar, tapi dengan kebijakan Pak Dirjen ini kami bagaimana Bapak Ibu jangkauannya bisa lebih luas lagi untuk SMK dan bisa merata, jangan hanya SMK yang unggul saja yang selama ini ada kemitraan dengan dunia industri, tapi kami ingin Pak Dirjen inginnya pemerataan semua SMK kejuruan yang SMK yang ada di Indonesia itu bisa berbasis project based learning dan intinya semua lulusan-lulusan kita itu siap bekerja, unggul dan terlatih sehingga mereka bisa langsung terjun di dunia industri. Oke, lanjut. Oke, sebelum saya jauh membahas tentang program reskilling dan upskilling ini, Bapak Ibu, kita coba ini ada tugas dan fungsi kami dulu, Bapak Ibu ya. Dari sini Bapak Ibu akan kelihatan bukan transformasi sih sebenarnya, ada tambahan tugas dari kami Bapak Ibu. Yang awalnya Bapak Ibu kami hanya ngurusi guru saja, guru dan tenaga pendidik dan kependidikan itu paling kepala sekolah, pengawas. Nah, sekarang Bapak Ibu kami punya tugas tambahan. Ini adalah langsung menyentuh ke peserta didik Bapak Ibu ya. Jadi kami dulu awalnya hanya barometer keberhasilan program kerja kami itu hanya pada guru dengan tenaga pendidik saja. Sekarang bagaimana kami harus menyentuh ke peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita coba bagaimana semua program-program kegiatan kita, semua program-program kebijakan dari Pak Dirjen itu, dari Pak Menteri harus menyentuh sampai dengan peserta didik Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua program kami lihat kegiatan ini apakah bukan saja untuk guru meningkatkan kompetensi guru, tapi
juga meningkatkan kompetensi ke siswa-siswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami tidak, mungkin yang di bawah-bawah ini tidak terlalu berbeda jauh dengan yang ada kemarin sebelum kami pindah dirjen atau bertransformasi dengan pergantian nama. Yang mungkin namanya kemarin saja agak susah dihafal ya, LP3TK KPTK. Sekarang berganti lagi, BP2 MPV. Untung bukan BP2 SUV. Oke Bapak Ibu ya, BP2 MPV KPTK, jadi kita coba bagaimana dengan transformasi nama ini, kita coba bagaimana kita ada wajah baru, energi baru, dan semangat baru Bapak Ibu ya. Bagaimana kedepannya kami bukan saja melakukan pelatihan kepada guru semata-mata hanya untuk meningkatkan kompetensi guru, tetapi kita coba bagaimana sampai menyentuh kompetensi siswa dan meningkatkan kompetensi kemampuan siswa-siswa kita Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke. Aduh, kita coba lihat Bapak Ibu. Ini pola upskilling dan reskilling. Ini ada polanya Bapak Ibu ya. Ini ada sederhana saja. Kita coba bagaimana mengenal permasalahan. Nah, kita coba bagaimana mengenal permasalahan yang ada sekarang, yang ada di sekolah kita selama ini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, saya minta maaf dulu Bapak Ibu ya, ada telepon sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, kalau kita ngajar secara online mungkin ada saja sedikit trouble atau gangguan. Oke, baik pertama kita coba mengenal permasalahan. Permasalahannya apa yang selama ini menjadi kendala Bapak Ibu di sekolah sehingga siswa-siswa kita mungkin ada hambatan dalam proses pengembangan diri mereka, khususnya penerapan kemampuan mereka untuk kemampuan di bidang apa ya, mereka bisa siap kerja atau siap terjun langsung di dunia kerja. Kemudian kita coba bagaimana mendesain perancangan proyek. Jadi siswa-siswa dari hasil analisis kita ini, kita coba bagaimana mendesain perancangan proyek sehingga siswa-siswa kita apapun proses belajar mengajar mereka, proses belajar mengajar di sekolah itu bisa langsung menghasilkan satu proyek yang dapat kita nikmati, dapat juga dinikmati baik oleh industri secara langsung maupun masyarakat secara luas. Oke, kemudian adalah menyusun jadwal proyek. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau desainnya perancangannya sudah jadi, kita akan coba menyusun jadwal proyek. Jadwalnya mulai dari interval waktunya, kemudian berapa lama yang dikerjakan, segala macam. Nah, ini kita coba untuk menyusun jadwal proyeknya. Terakhir, keempat adalah melaksanakan monitoring proyek. Jadi pada saat proyek itu dilaksanakan, kita coba lihat apakah selama proses pelaksanaan ini sudah tercapai langkah-langkah yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita rancang sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian kelima, menguji hasil atau mempresentasikan proyek. Terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Oke, pelatihan oleh industri tambah MP2 KPTK. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini pelatihannya sebenarnya dua ya, antara industri Oracle dengan kami. Sebenarnya ini pelatihan yang kami satukan Bapak Ibu.
Jadi nantinya Bapak Ibu mungkin sedikit beririsan, jadi Oracle dulu, kemudian materi kami, nanti Oracle lagi, kami lagi. Kan biasanya itu hanya dari industri saja, Oracle, paling kami memberi kebijakan, tapi ini dua Bapak Ibu. Ada dari kami, ada dari pihak industri Bapak Ibu. Jadi bagaimana betul-betul kita coba sandingkan antara apa ya, antara yang ada di dunia industri dengan yang ada di kementerian. Jadi kita bisa sandingkan ilmu yang kita peroleh di industri, apa yang sebenarnya yang ada di industri selama ini, kita bisa sandingkan dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian, utamanya kurikulum kita, di mana sebenarnya sangkut paut, di mana sebenarnya ikatan antara kurikulum kita dengan kurikulum yang ada di dunia industri, sehingga nantinya kita bisa sinkronisasikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba mengisi beberapa format tabel Bapak Ibu ya. Dan nantinya kita bisa lihat bagaimana keselarasan antara KD kita dengan KD industri sampai dengan pembuatan proyek di sekolah nantinya. Oke, nanti Bapak Ibu kalau tidak salah akan dapat beberapa sertifikat. Salah satunya itu dari industri, kemudian dari kita, dari balai. Artinya kalau dari industri kan biasanya itu apalagi nanti akan ada UKK, biasanya Bapak Ibu akan digunakan untuk memang sebagai bahan jualan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya kemampuan, apalagi sertifikat mereka ini sudah bertaraf internasional Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan betul-betul kalau menunjukkan kemampuan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan di bidang ini dengan ditunjukkan oleh sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Kedua, itu ada sertifikat dari balai. Nah, sertifikat balai ini biasanya digunakan Bapak Ibu sebagai angka kredit Bapak Ibu ya. Sebagai untuk angka kredit ke Bapak Ibu. Sehingga nantinya di belakang sertifikat ada JP. Sesuai dengan ini Bapak Ibu bisa jadikan angka kredit Bapak Ibu. Jadi akan ada sertifikat yang dari industri dan dari kami Bapak Ibu bisa pergunakan. Oke. Ini kelas jumlah ya. Oh, ini masih paparan yang kemarin, tapi kalau jadwalnya mungkin Bapak Ibu sudah punya ya. Ini saya masih slide kemarin, saya lupa ganti ya jadwalnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah miliki, saya harap Bapak Ibu sudah miliki jadwal dengan dari panduan itu. Bapak Ibu mungkin bisa lihat jadwalnya. Oke, ini ada pembahasan materi Bapak Ibu ya. Ada project based learning, ada media pembelajaran, ada presentasi. Jadi Bapak Ibu, pelatihan dari balai itu akan ada 3. Akan ada project based learning yang sementara berlangsung Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ada 2 hari. Di hari ini full materi Bapak Ibu. Di hari kedua, besok di jam yang sama, kita akan coba menunjukkan beberapa format dan coba kita membahas beberapa format yang akan Bapak Ibu isi nantinya. Kemudian di hari itu juga Bapak Ibu kami berikan waktu beberapa menit untuk melakukan uji coba atau mensimulasikan mengisi format tersebut, dan juga jika memungkinkan Bapak Ibu mungkin ada perwakilan 1-2 orang untuk melakukan presentasi kita sama-sama untuk melihat kekurangan ataupun apa yang harus dibenahi dari format tersebut. Tapi nantinya format tersebut yang kita bahas hari ini ataupun besok itu nantinya akan masuk di terakhir bagian presentasi. Jadi Bapak Ibu maka harus melakukan presentasi masing-masing per orang Bapak Ibu ya dengan format tersebut plus format yang ada di media pembelajaran nantinya. Kalau media pembelajaran ini akan dibawakan oleh rekan-rekan kami sesuai dengan pembagian jadwalnya. Ada pengantar, pembuatan naskah, ada proses perekaman live actionnya, ada screen recording OBS, ada motion graphics, sederhana pakai PowerPoint, editing video, penggunaan whiteboard animation.
Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi nantinya Bapak Ibu untuk materi media pembelajaran Bapak Ibu kami akan rekan-rekan kami dari balai akan menunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa media pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai media untuk membuat bahan ajar ataupun bahan tayang ke siswa-siswa Bapak Ibu. Salah satunya itu ada OBS, ada motion grafis menggunakan PowerPoint, terus ada editing video. Jadi Bapak Ibu nanti kami akan coba menyampaikan beberapa atau satu aplikasi editing video yang cukup lumayan mumpuni untuk bagaimana Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan pengeditan video di video pembelajaran Bapak Ibu nantinya. Oke, terakhir Bapak Ibu ada sesi presentasi. Jadi Bapak Ibu di sesi ini akan mempresentasikan proyek yang Bapak Ibu terancang. Di sini kan awalnya kita membahas beberapa format tersebut itu akan dijelaskan, akan Bapak Ibu presentasikan di akhir pembelajaran kita. Nanti sesuai dengan jadwal pelaksanaan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini untuk materi pertama pengantar mungkin saya tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Kita coba ke materi selanjutnya. Oh, belum kelihatan ya. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Ada Pak, ada. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu bahan paparan Bapak Ibu yang saya tidak lakukan editing apapun dan tidak menambahkan. Ini merupakan paparan langsung dari Pak Dirjen yang beberapa waktu lalu disampaikan ke kami, ke beberapa UPT. Nah, saya hanya menyampaikan, meneruskan apa sebenarnya impian dari Pak Dirjen, apa sebenarnya harapan beliau bagaimana sistem pembelajaran kita nantinya. Jadi harapan beliau itu bagaimana sistem pembelajaran kita nantinya sudah berbasis proyek Bapak Ibu ya, dan kewirausahaan. Bahasa ya Inggrisnya itu project atau istilahnya adalah project based learning. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah dalam sangkut pautnya proses pembelajaran itu harus berbasis project. Jadi siswa-siswa kita Bapak Ibu semua kegiatan pembelajaran mereka itu akan ada hasil yang berbentuk produk ataupun berbentuk lainnya yang bisa mereka langsung nikmati atau bisa langsung dinikmati masyarakat atau bisa langsung kerjasama dengan industri. Jadi betul-betul mereka bisa menghasilkan satu inovasi ataupun satu karya yang bisa langsung mereka tunjukkan ke dunia industri ataupun ke masyarakat. Oke, lanjut. Oke. Konsep pembelajaran berbasis produksi. Nah, di sini Bapak Ibu ada penjelasan sedikit merupakan proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi pada semua mata pelajaran di mana siswa diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran di industri. Jadi Bapak Ibu, bagaimana nantinya ke depannya kita coba semua proses pembelajaran, semua proses belajar mengajar di sekolah itu kita coba mensimulasikan sesuai dengan keadaan di industri secara real seperti itu.
baik dalam proses penyampaian pengerjaan tugas, proses lingkungan sekolah, ataupun lingkungan di kelas, itu harus betul-betul sesuai dengan konsep yang ada di dunia industri. Jadi mereka sudah terbiasa dengan keadaan-keadaan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka setelah menyelesaikan proses belajar mengajar di sekolah, atau mereka menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun atau 4 tahun sesuai dengan kebijakan yang ada, mereka itu bisa langsung terjun ke dunia industri tanpa merasa canggung lagi. Jadi mereka tidak perlu ada training segala macam yang memakan waktu berbulan-bulan. Mereka itu bisa sudah terbiasa dengan keadaan yang ada di industri karena adanya penerapan di sekolah. Seperti itu harapannya Bapak Ibu. Oke, prinsip dasarnya. Untuk mencapai seperti semua itu Bapak Ibu ada beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan Bapak Ibu. Pertama, ada 4 di sini ya. Pertama, dilakukan dengan cara alat dan mesin yang sama seperti yang digunakan di Eduka. Nah, ini yang mutlak Bapak Ibu yang harus dimiliki. Kalau kita memang menginginkan siswa-siswa kita terbiasa dengan lingkungan industri, nah, otomatis cara kerja mereka di sekolah, penggunaan alat-alat yang ada di sekolah, mesin-mesin yang ada mereka gunakan praktek di sekolah itu betul-betul harus minimal itu mirip dengan yang ada di industri, seperti itu Bapak Ibu. Agar nantinya mereka pada saat mereka turun ke dunia industri, mereka udah terbiasa, nggak canggung lagi. Saya pernah berkunjung ke suatu SMK, saya lupa lokasinya di mana ya nama SMK-nya. Mereka itu ada kerjasama dengan pihak Suzuki. Mereka jurusan otomotif. Pihak Suzuki itu menghibahkan beberapa kendaraan mereka. Bisa itu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, itu ada mobil Suzuki R3 baru. Mereka hibahkan, yang menjadikan alat praktek ke siswa-siswa mereka. Ini mobil baru Bapak Ibu, bukan mobil tua, baru dari showroom, mereka hibahkan. Tapi mobil ini pasti nggak ada pajak segala macam, sehingga tidak bisa dibawa jalan. Tapi betul-betul mereka gunakan untuk praktek secara langsung. Jadi mereka itu bisa melihat bagaimana sih mobil Suzuki R3 secara langsung, melihat mesin-mesinnya secara langsung, sehingga mereka itu tidak sudah terbiasa dengan peralatan yang ada, dengan mesin yang ada, dengan kondisi yang ada, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga saya juga pernah lihat ada kerjasama dengan Yamaha, pihak Yamaha itu menghibahkan beberapa kendaraan motor mereka sesuai dengan tipe-tipe kendaraan yang ada di Yamaha. Nah, kemudian siswanya itu melakukan praktik secara langsung. Jadi pada saat mereka selesai melakukan menempuh pendidikan, hampir 50 mungkin atau 60% siswa itu direkrut langsung oleh Yamaha untuk bekerja di bengkel-bengkel resmi mereka, apapun di showroom-showroom yang ada. Oke. Kedua, Bapak Ibu, dilatih dengan cara mereplikasikan lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di Eduka. Jadi dengan kebijakan ini Bapak Ibu, kita coba bagaimana membuat lingkungan sekolah itu mirip dengan lingkungan yang ada di Eduka. Bukan berarti Bapak Ibu kita seumpama industrinya itu ada gedung besar, kemudian ada pabrik, segala macam, enggak. Bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Bagaimana kita coba di lingkungan sekolah kita, mulai dari kedisiplinan siswanya. Karena biasanya kan orang pekerja di perusahaan swasta itu disiplinnya mereka tinggi. Kemudian target kerja mereka bagaimana, kemudian bagaimana pekerjaan secara tim mereka. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi sehingga mereka itu sudah terbiasa dengan lingkungan kerja yang ada. Cara mereka untuk SOP kerja mereka seperti apa. Kita harus coba merefleksikan lingkungan kerja yang
ada secara real, kita replikasikan di sekolah secara ini, Pak Ibu. Ketiga, dilatih berulang-ulang secara langsung atau secara individual dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di UK. Nah, jadi kita lakukan berulang-ulang Bapak Ibu. Kalau perlu penerapan sistem kerja ini harus dilakukan secara terus-menerus. Atau kalau bisa ini sudah menjadi aturan-aturan yang ada di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat betul-betul apa yang ada di industri itu, kita coba replikasikan dan kita ulang-ulang sampai dengan ini Bapak Ibu. Keempat adalah memperhatikan permintaan pasar. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kita coba lihat jurusan kira-kira kebutuhan pasarnya. Oh, yang untuk teknik mesin, oh butuhnya untuk bagian ini. Kita sesuaikan dengan ada di sekolah. Untuk RTL, oh dia butuhnya pemrograman Android. Nah, kita coba latih siswa kita handal di Android. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Oke, tujuannya adalah dari itu Bapak Ibu kita akan mencapai tujuan adalah merancang pembelajaran profesional antara teori praktek di industri. Nah, kita coba merancang bagaimana antara teori dan praktek itu di industri bisa selaras Bapak Ibu ya. Jadi praktek yang teori yang kita dapatkan di sekolah itu sesuai dengan praktek yang ada di industri. Memusatkan perhatian dalam satu proyek dari berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Nah, ini sedikit rumit Bapak Ibu ya. Bagaimana semua, tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita laksanakan di sekolah. Jadi bagaimana semua kita lihat, semua pembelajaran yang ada di SMK itu, semuanya menjurus ke satu proyek yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita coba bagaimana pelajaran-pelajaran bukan hanya pelajaran yang bersifat kejuruan atau yang produktif itu fokus ke satu proyek, tapi kompetensi mata pelajaran lainnya Bapak Ibu ya harus betul-betul condong ke satu proyek tersebut. Nah, ini betul-betul harus ada keselarasan antara kurikulum kita antara satu mapel dengan mapel yang lain harus selaras. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana implementasinya Bapak Ibu. Rancangan implementasinya nantinya. Ketiga yaitu menciptakan pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Jadi kita coba bagaimana pembelajaran kita itu lebih mendalam. Maksudnya kita fokus ke suatu keahlian dan bisa berkesan bagi siswa-siswa kita. Artinya nantinya dalam proses pembelajaran kita membuat siswa-siswa kita itu memiliki kemampuan yang mereka itu bisa tetap membuat mereka memiliki kemampuan yang bisa mereka terapkan nanti di dunia industri. Keempat itu membentuk siswa mampu belajar terampil di IDUKA. Pastinya dengan adanya langkah-langkah yang tadi kita harapkan siswa kita bekerja di IDUKA untuk terampil di sana. Menyiapkan hard and soft skill sesuai tuntunan IDUKA. Ini yang paling penting Bapak Ibu sebenarnya ya. Bagaimana ada budaya kerja yang ada di IDUKA itu bisa diterapkan di sekolah. Kalau seumpama kegiatan-kegiatan kita sudah berbasis budaya, mereka dimanapun mereka berada pasti otomatis apa-apa yang mereka dapatkan selama ini mereka bisa terapkan karena sudah menjadi budaya dan kebiasaan. Selanjutnya terakhir itu memberi pengalaman bekerja yang berhasil. Oke. Alur proses pembelian berbasis produk. Oke, Bapak Ibu, kita coba lihat alur proses pembelajaran berbasis produksi. Jadi pertama, kita menerima order. Ini yang simulasinya ya, bagaimana sebenarnya kalau
sekolah kita sudah berbasis project based learning. Pertama, kita menerima order. Nah, menerima order adalah kira-kira ini bagian untuk menerima pesanan ataupun permintaan dari IDUKA. Kemudian analisis kesesuaian kompetensi. Oke, kita coba lihat proyek ini apakah sesuai dengan kompetensi atau kurikulum kita. Kalau sesuai, kita coba menyusun rencana pembelajaran atau produksi. Jadi kalau sudah dapat kesesuaian, kenanya di KD ini, di IPK ini. Kalau sudah sesuai Bapak Ibu, kita coba menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Nah, ini RPP sudah rinci. Baik itu jadwal segala macam, baik itu mekanisme pengujian dan segala macam itu sudah ada di RPP. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu kita coba menerapkan apa yang telah kita rancang tadi, kita langsung terapkan. Selanjutnya itu mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, kita evaluasi apakah proses dari penyusunan RPP itu dengan hasil yang diharapkan dengan kemampuan yang diterima oleh siswa-siswa kita yang mereka dalam proses belajar mengajar itu sudah tercapai atau tidak. Kalau sudah, kita lakukan tindak lanjut sampai penilaian hasil belajar. Oke. Nah, kalau ini saya cepat saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara rinci. Ini sudah mekanismenya sudah lebih rinci lagi ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah bagaimana sebenarnya proses mekanisme dari project based learning jika kita terapkan di sekolah. Oke, panjang ini. Tapi ini sudah rinci Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan siapa deskripsinya seperti apa, penanggung jawabnya siapa, unsur yang terlibat apa, sampai ke peran masing-masing unsur. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat evaluasi, tindak lanjut, hasil belajar. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Sedikit agak agak jadi suatu kendala tersendiri Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ini ada project ya. Ini project ada di tengah-tengah. Nah, ini project ini yang menjadi yang harus kita yang jadi tujuan utama kita Bapak Ibu. Kemudian ini mapel kejuruan, KD-nya apa saja yang bisa menyentuh langsung ke project. Matematika KD-nya apa saja yang bisa langsung ke project. Kimia mapelnya apa saja. Fisika, biologi, mapel-mapel lainnya. Jadi semua mapel yang ada diajarkan di SMK itu harus berbasis project atau project based learning. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang mapel kejuruan mungkin gampang. Bapak Ibu pasti banyak KD yang sesuai dengan project kita. Tapi yang menjadi permasalahan, tantangan tersendiri Bapak Ibu. Kalau mapelnya kimia, kira-kira KD mana ya yang cocok dengan project kita? Biologi, KD mana ya yang sesuai dengan project kita seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu ya. Oke, saya ambil contoh Bapak Ibu. Ada contoh di sini sederhana. Bagaimana ini ada contoh mapel pembenihan ikan. Judul project pembenihan ikan, pekerjaan memilih indukan ikan. Jadi Bapak Ibu, ini ada proyeknya adalah kita melakukan bagaimana pembenihan ikan. Contoh pekerjaannya memilih indukan ikan. Nah, untuk mapel pembenihan ikan adalah mapel utama mereka adalah ini ada KD-KD-nya. Ini adalah KD pengetahuan,
Ini mungkin ada KD keterampilan ya. Oke, jika selesai Bapak Ibu, sudah kita temui untuk mapel pembenihan ikan, Bapak Ibu coba lihat semua mapel-mapel yang ada di SMK, kita analisis. Nah, ini jadi tantangan tersendiri Bapak Ibu ya. Kira-kira mapel biologi, mungkin mapel biologi, KD-nya adalah reproduksi hormon. Materinya tentang reproduksi hormon. Kimia, fisika, apa saja, matematika, persamaan sederhana, bahasa Inggris, reading, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini jadi tantangan tersendiri bagaimana kita sinkronisasikan semua mapel-mapel yang ada di SMK dengan judul proyek dengan pekerjaan kita nantinya. Jadi harapannya semua mapel-mapel yang ada di lingkungan sekolah yang kita ajarkan itu bisa satu kesatuan untuk bagaimana mendidik atau menggembleng siswa kita untuk mereka bisa menyelesaikan atau memberi pengetahuan untuk menyelesaikan proyek yang telah kita berikan nantinya. Ini ada pendekatan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk bagaimana pendekatan antara satu mapel dengan mapel yang lain, satu KD dengan KD yang lain, atau satu materi pembelajaran dengan pembelajaran lain Bapak Ibu bisa lakukan ini. Oke, saya tidak baca secara langsung Bapak Ibu ya. Ini terlalu panjang, waktu kita agak singkat. Ini beberapa pendekatan hierarkis, pendekatan prosedural, dan lain sebagainya. Banyak ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke format-format yang nantinya Bapak Ibu selesaikan, atau format yang nantinya Bapak Ibu manfaatkan untuk kedepannya, kita masuk di proses diskusi atau saling berbagi pengalaman Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu punya pengalaman di sekolah, kita mungkin saling berbagi Bapak Ibu agar masing-masing kita ini bisa saling memberikan tanggapan atau memberikan solusi. Kalau memang saya tidak bisa Bapak Ibu, nanti saya tampung. Kalau apalagi itu sifatnya tentang kebijakan, nanti saya coba sampaikan ke pemangku kebijakan Bapak Ibu. Baik Pak Adi, mungkin itu untuk sesi saya. Nanti sesi selanjutnya kita coba materi masuk. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin langsung saja. Ayo Pak. Ya silakan Pak Fahmi. Iya Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin saya masih agak Pak bingung. Jadi sebetulnya nanti kami tim peserta itu untuk materi yang dari dinas dari BP KPTK itu berarti materi seputar pedagogiknya ya Pak. Artinya bukan materi tentang keahliannya bukan Pak ya? Bukan. Kalau nanti Bapak Ibu pengalaman saya yang kemarin angkatan pertama itu, jadi kita akan coba bagaimana Bapak Ibu di sini kan Bapak Ibu melakukan simulasi kira-kira kalau pembelajarannya project based learning. Project based learning gitu ya. Ya, project based learning kira-kira pertama yang kita lakukan kan adalah analisis keselarasan KD. Iya. Kita coba lihat bagaimana keselarasan KD yang ada di SMK selama ini sesuai dengan perjanjian itu. Perjanjian berapa ya yang sekarang terakhir? Terus dengan KD yang ada di dunia industri. Oh iya. Dari hasil itu Bapak Ibu, kita coba bagaimana kira-kira proyek apa yang bisa dihasilkan dari keselarasan KD ini sesuai dengan kebutuhan industri dengan kemampuan yang ada kesiapan yang ada di sekolah. Jadi setelah itu Bapak Ibu dari proyek ini Bapak Ibu, kami akan coba rekan-rekan kami akan menjelaskan bagaimana bagaimana Bapak Ibu menyajikan semua materi pembelajaran Bapak Ibu itu dengan menggunakan media-media pembelajaran. Makanya nanti ada media pembelajaran yang teman-teman kami akan jelaskan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pedagogik bukan juga sih sebenarnya, karena yang
untuk profesionalnya kan nanti ada tim Oracle ya, yang secara langsung akan menjelaskan secara bagaimana programming segala macam ya Bapak Ibu ya. Kalau materi dari kami kan paling pengantar-pengantar seperti hari ini kan Media kita belajar cuma gitu ya. ya kalau saya bagiannya kan hanya menjelaskan tentang apa ya, meneruskan apa keinginan Pak Dirjen seperti itu. Dan juga di sesi besok atau hari ini saya akan coba melihatkan format-format pendukung yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melaksanakan yang namanya program project based learning. Dalam pembuatan bahan ajar Bapak Ibu akan dijelaskan tentang bagaimana media pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan nantinya. Mungkin itu gambaran, tapi kalau untuk dari Oracle mungkin lebih fokus ke bidang Bapak Ibu ya. Baik, makasih Pak. Makasih Pak. Iya, makasih. Ya baik, terima kasih Pak Pambi dari Cirebon. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan narasumber. Langsung dipersilakan saja. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Atau kita ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang bisa disampaikan selama ini atau kendala-kendala yang ada selama ini Bapak Ibu menyangkut sebenarnya tentang utamanya tentang kerjasama dengan industri atau kendala yang tentang kebutuhan siswa kita. Selama ini siswa kita tidak terserap di dunia industri apa seperti itu. Ada ya Bapak Ibu ya? Pak, ada ya Pak Adi? Ada ya? Ya. Pak Adi, kita jadwalnya sampai jam berapa? Sebenarnya sampai jam 16 Pak ya. Jam 4 Pak. 16 waktu Indonesia Barat ya? Iya Pak, jam 4. Indonesia Barat. Jam 4. Oh, berarti masih ada 2 jam. Ya, masih banyak. Iya, materi saya enggak terlalu panjang Pak. Habis ini yang singkat saja. Jadi kita sebenarnya lebih banyak diskusi karena tadi saya sampaikan sudah singkat saja. Takutnya Bapak Ibu, terutama saya ngomel di sini berceloteh juga, takutnya Bapak Ibu agak bosan ya. Seandainya kita pelajaran di kelas, kelasnya lebih aktif ya. Tapi kalau modelnya seperti ini, ada apa ya? Saya pernah lihat itu Bapak Ibu apa ya, ada di Facebook media sosial. Kalau cara bolosnya siswa itu mungkin Majapahit ya. Tapi sekarang cara bolosnya siswa itu atau peserta diklat itu atau peserta didik itu dengan cara mematikan kamera dengan mikrofon ya. Jadi kita mungkin tapi enggak apa-apa lah. Nah, ini kan masih teori Bapak Ibu. Mungkin ada yang sambil baring-baring atau sambil mengerjakan kalau nonton TV juga mendengarkan saya. Takutnya enggak fokus ya. Seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kualitas pelatihan kita ya. Oh enggak Pak, enggak Pak. Juga, Sangat ya. bermanfaat insya Allah Pak. Iya, amin. Iya, mudahan kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Mudahan vaksin segera ditemukan, agar kita bisa beraktivitas normal Bapak Ibu ya. Siswa-siswa kita juga pasti sudah kangen ke sekolah. Kita dulu kangen mau libur Pak. Saya ingat, kangen mau libur, ini sekarang kangen mau sekolah. Ya, ada pertanyaan dari ya, ada ya? Pak Baik di chat. Chat. Oke, saya lihat dulu. Link absennya mana Pak? Oh, bukan ya. Pertanyaan Pak, benang merah dengan TEVA dan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan klaster KKN ini bagaimana Pak ya? Ini sebenarnya dibilang benang merah Pak, kita coba kan antara kurikulum kita intinya kan ada di KD dengan IPK. Bagaimana kita coba melihat dulu IPK yang ada kita selama ini
dengan kebutuhan industri yang mana saja yang paling erat kaitannya, yang mana saja yang betul-betul menyentuh nanti untuk keterampilan siswa di dunia industri nantinya. Jadi tugas kita sebenarnya di sini adalah bagaimana menyelaraskan KD yang ada di kita dengan kebutuhan di industri. Nah, itu sebenarnya benang-benangnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita sudah temukan, jadi Bapak Ibu kan kami akan berikan tugas masing-masing mencari KD yang mana yang sesuai dengan kita, dengan KD yang ada di di industri. Nah, jadi dengan ini Bapak Ibu kita bisa dapat gambaran. Oh sebenarnya KD kita sudah sesuai ini yang dengan yang ada di industri. Apa yang kita sebenarnya butuhkan di sekolah seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dibilang benang merahnya, apa ya? Pasti intinya pada KD-nya. Karena KD ini kan atau yang ada di perjanjian ini Bapak Ibu kan yang selama ini kita jadi pedoman. Kita ajarkan ke siswa. Jangan sampai apa yang kita ajarkan di siswa selama ini itu tidak bisa menjadi bukan menjadi sia-sia juga. Tidak terlalu bermanfaat nanti mereka gunakan di dunia industri seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu mulai hari ini dan ke depannya kita coba menganalisis KD kita. Nah, dari itu Bapak Ibu sambil Bapak Ibu di bagian eselon pemangku kebijakan ini juga melakukan analisis. Apakah kurikulum kita selama ini yang ada di perjanjian itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri? Kalau tidak, berarti harus ada perubahan atau pembenahan maupun perubahan secara keseluruhan ataupun hanya perubahan secara bagian-bagian saja seperti itu. Jadi benar-benarnya itu sebenarnya ada di KD-KD-nya. Mungkin itu. Maaf kalau jawaban saya masih, tapi setahu saya seperti itu Bapak Ibu. Oke, masih ada? Ayo Bapak Ibu. Kalau di sekolah itu, kalau gurunya capek menunggu pertanyaan, pasti jawaban yang statement yang paling sering dikeluarkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ada bertanya. lagi Pak. Ada lagi Pak. Di chat ada lagi dari Pak Muhammad Arifin. Silakan, ada lagi di chat. Bapak, ini sekolah kami sudah bekerja sama dengan industri dan menyusun kurikulum pembelajaran yang mengikuti industri. Namun kalau melihat di silabus cukup berbeda jauh dengan kurikulum yang sinkronis ini. Dilemanya seperti itu, kira-kira bagaimana? Nah, ini. Ya sih memang Bapak Ibu. Sebenarnya materinya kita sebenarnya hanya mencari simulasi ya antara KD kita dengan KD yang ada di industri. Tapi Bapak Ibu, kalau yang menyangkut masalah sampai ke silabus, sampai ke bahan ajarnya memang agak-agak rigid ya menyangkut masalah kebijakan seperti ini Bapak Ibu. KD kita juga kan boleh dikata masih kaku ya, belum ada bersifat fleksibel sehingga kita memungkinkan sekolah menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di industri. Ini yang menjadi permasalahan Bapak Ibu ya. Masih kita kaku, artinya satu kurikulum untuk semua SMK yang ada di Indonesia. Belum ada kebijakan Bapak Ibu, SMK ini gunakan kurikulum ini sesuai dengan kebutuhannya saja. Tidak, belum ada ya kebijakan seperti itu. Kita harus satu perintah saja. Satu sumber. Kalau harus mengikuti perjanjian. Harus seperti ini. Kalau tidak, ujian nasionalnya tidak bisa mengikut ujian nasional kalau tidak seperti ini. Tapi dengan adanya mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi cikal bakal nantinya kalau ada kurikulum kita nantinya bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan antara kita dengan industri seperti apa, sehingga kita bisa sesuaikan dengan yang
kurikulum yang ada yang kita terapkan di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin sekarang nggak memungkinkan sih untuk kita merubah kurikulum, masih menyangkut masalah kebijakan ke atas, tapi mudahan ke depannya Bapak Ibu kurikulum kita ini bisa lebih fleksibel lagi, bisa lebih ramah lagi antara kita dengan industri nantinya, ya, lebih sinkron seperti itu Bapak Ibu. Oke, masih ada? Ya, di sini kami sudah azan sholat azhar ya. Masih ada Pak Adi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Udah nggak ada pertanyaan kayaknya. Pak. Saya yang bertanya ini kalau tidak ada yang bertanya. Tapi sebenarnya kita dilarang bertanya sesuatu yang kita sudah ketahui Bapak Ibu. Tapi lebih tidak dicintai lagi Rasulullah kalau kita bertanya sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi keraguan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu sambil berpikir apa yang mau ditanyakan, apa yang menjadi kendala, saya lanjut ke materi terakhir ya. Oke, lanjut. Atau Bapak Ibu, saya mana ya? Kami sudah sholat asar di sini. Takut menunda sholat itu bahaya juga Bapak Ibu. Saya izin Ya, 10 boleh, menit Pak. ya, 15 menit ya. Nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Di sini juga Iya. mau masuk sholat asar juga 30 menit. 20 Oh, menit. tidak. Oh ya. Kalau Bapak Ibu nanti kan bisa izin sejenak atau ini Bapak Ibu. Kalau saya enggak apa-apa ya, 15-10 menit ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, Pak. Saya ya enggak apa-apa ya. Ya, kita gabung lagi jam 15.15 Pak Adi. Gimana Pak Adi? Atau jam berapa sana? Jam 14.15. 14.20. 14.20 aja. Ya 14.20 Pak, bisa. Iya, 14.20 waktu Indonesia Barat ya. Indonesia Barat. Iya. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf kita ini memang pelatihan sih biasanya ada coffee break ya. Tapi coffee breaknya di tempat masing-masing Bapak Ibu. Atau nanti saya kirim Jadi WA ya kirim aja, coffee Pak. breaknya. Nanti dikirim aja ya. Oke baik Bapak Ibu, saya mohon maaf ini kita break dulu sejenak. Takutnya juga Bapak Ibu boring atau apa. Kita coba ini dulu ya. Kita break. Nanti kita gabung 14.20 ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya tutup dulu sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini paparannya agak banyak, ini saya lihat 50 slide. Tapi kita coba cepat saja Bapak Ibu ya. Ini. Baik Bapak Ibu, ini ada bahan paparan. Lagi-lagi ini dari ada gabungan yang pernah dibawakan oleh Pak Dirjen dengan beberapa materi dari kami. Di sini ada penyelarasan kurikulum dengan IDUKA dan pengembangan bahan ajar SMK. Di sini jelas intinya adalah bagaimana menyelaraskan kurikulum kita dengan IDUKA nantinya. Sehingga nantinya akan ada bahan ajar yang kita bisa kembangkan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita nantinya. Oke, lanjut. Oke. Ini ada pengertian ya. Pengertian dan tujuan penyelarasan. Pengertian menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntunan IDUKA. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu kita coba bagaimana ada penyelarasan KD kita, kurikulum kita dengan tuntunan IDUKA yang ada sekarang. Nah, jadi ini bertujuan agar kurikulum SMK sesuai dengan tujuan kompetensi budaya etos kerja yang berlaku di IDUKA. Jadi kalau ada bahasa seperti ini Bapak Ibu, otomatis kemungkinan besar akan ada penyesuaian kurikulum di SMK. Penyesuaiannya ini seperti apa kita belum tahu pasti. Apakah ada kurikulum baru yang dilahirkan untuk menggantikan kurikulum yang ada sekarang? Yang kita sekarang masih pakai ke-13 dengan ataukah ada diberi kebebasan kepada semua sekolah itu untuk melakukan modifikasi terhadap kurikulum masing-masing, ataukah hanya penyesuaian sedikit atau sebagian dari kurikulum kita. Nah, ini nanti sebenarnya tujuan dari bagaimana kita menyelaraskan antara kurikulum yang kita punya dengan KD yang ada di IDUKA. Tapi ini lagi-lagi merupakan pekerjaan atau PR besar bagi pemegang kebijakan bagaimana ke depannya. Tapi harapan kita ada perbaikan di kurikulum kita Bapak Ibu. Sehingga kalau
dengan adanya perbaikan atau penyelarasan kurikulum sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi dan budaya etos kerja sesuai dengan kebutuhan hidup. Ini harapan kita Bapak Ibu ya. Bagaimana lulusan-lulusan kita itu bisa langsung sesuai dengan kebutuhan SMK. Mungkin ada rumor yang akhir-akhir ini terakhir kapan ya? Itu lagi banyak yang membicarakan kalau SMK itu menyumbang paling banyak pengangguran dibandingkan lulusan SMA. Kalau pikiran itu sebenarnya apa ya Bapak Ibu ya? Itu kalau dilihat dari kenyataan memang banyak Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat anak-anak SMA kan mereka tidak memiliki kemampuan keterampilan, mereka hanya kemampuan akademik yang mereka miliki, sehingga mereka setelah menamatkan kuliah di sekolah di SMA, otomatis kan mereka lanjut ke dunia pendidikan atau ke tingkat pendidikan ke perguruan tinggi. Otomatis mereka tidak dihitung sebagai pengangguran, tetapi mereka masuk kategori pelajar. Oleh karena itu mereka itu tidak dihitung pengangguran Bapak Ibu, atau mereka tidak dihitung sebagai pekerja. Beda dengan anak-anak SMK kita. Anak SMK kita ada 3 yang mereka bisa laksanakan. Pertama itu melanjutkan perguruan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Kedua itu melakukan wirausaha atau membuat usaha sendiri secara mandiri. Atau ketiga adalah bergabung ke industri atau bekerja di industri. Nah, ketiga hal ini Bapak Ibu, kalau mereka berhasil masuk ke perguruan tinggi atau mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, otomatis kan mereka terhitung sebagai mahasiswa atau pelajar. Kedua, kalau mereka berwirausaha, namanya wirausaha Bapak Ibu ya, apalagi yang awal-awal, mungkin ada jatuh bangun atau ada masa transisi. Masa transisinya pada saat mereka memulai usaha itu biasanya mereka dihitung pengangguran, seperti itu Bapak Ibu. Ataukah pada saat mereka melakukan pendaftaran di dunia kerja atau di industri, mungkin ada beberapa proses yang mereka harus lewati. Mungkin tidak semua mereka langsung terserap di dunia kerja, makanya mereka disebut dengan pengangguran. Makanya banyak rumor yang menyangka kalau SMK itu menyumbang pengangguran yang lebih banyak daripada SMA. Memang kenyataannya karena mereka tidak semuanya fokus ke dunia melanjutkan pendidikan, tetapi mereka lebih fokus untuk meniti karir langsung ke dunia kerja, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan seperti itu Bapak Ibu, kita harus membekali siswa-siswa kita, anak-anak didik kita, bagaimana mereka memiliki keterampilan yang handal, yang siap pakai di dunia industri, agar mereka tidak kerepotan lagi, agar mereka tidak sia-sia lagi untuk susah payah lagi untuk mendaftar kiri kanan segala macam yang tidak sesuai dengan fashion mereka, kemampuan mereka. Oleh karena itu kita dituntut untuk melakukan kerjasama dengan industri, sehingga nantinya siswa-siswa kita setelah mereka menamatkan pembelajaran di sekolah itu langsung direkrut oleh industri tersebut, atau mereka bisa langsung melakukan wirausaha karena mereka memiliki kemampuan yang mumpuni atau bekal yang mumpuni, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita butuh bagaimana kurikulum kita ini mungkin ada modifikasi atau perbaikan Bapak Ibu, sehingga nantinya ada lebih selaras lagi, lebih nyambung lagi dengan kebutuhan industri yang ada sekarang. Karena kan prinsipnya SMK langsung kerja begitu ya, harus bisa kerja seperti itu. Ada kerangka pikir. Oke, ini kerangka pikirnya Bapak Ibu ya, bagaimana mencapai penyelarasan antara kurikulum kita dengan kurikulum yang ada di industri. Kita lakukan analisis. Bagaimana menganalisis prosedur produksi dan budaya industri. Kita coba analisis
tentang proses industrinya seperti apa, prosedur industrinya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita waktu bersamaan juga kita analisis kurikulum dan budaya sekolah. Kita coba analisis bersamaan Bapak Ibu, dapatlah keselarasan keduanya. Keselarasan itu muncul karena adanya KD, materi atau pekerjaan yang sesuai dengan yang ada di SMK. Sinkronisasi atau selaras dengan budaya kerja. Kalau KD dengan materi atau pekerjaan itu otomatis lahirlah dokumen pembelajaran dan penilaian. Ini yang harus terakhir. Kalau yang budaya iduka, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Karena dengan adanya budaya iduka itu harus itu menyangkut tentang ekstrakurikuler, ada soft skill, kemudian sosial budaya iduka, tata tertib sekolah itu harus sinkronisasi semuanya. Ini harus ada inovasi di berbagai bidang ini Bapak Ibu. Kalau sesuai, kita adalah kurikulum hasil penyelarasan. Oke, jelas intinya ini harus ada keselarasan ini antara kurikulum kita, pendidikan yang kita selama ini laksanakan harus selaras dengan kurikulum atau KD yang ada di industri. Itu yang sebenarnya yang paling bisa kita lakukan sekarang Bapak Ibu. Kita mencari kesamaan dulu KD kita dengan KD industri. Karena kalau memang mau kita melakukan perubahan kurikulum yang kita sekarang itu prosesnya panjang Bapak Ibu ya. Tapi yang memungkinkan sekarang kita lakukan adalah bagaimana menyelaraskan, kita mengintip di mana ya selarasnya antara KD kita dengan KD yang ada di UK. Kalau kita sudah selaraskan, kita fokus di materi itu Bapak Ibu. Untuk bagaimana menggembleng siswa kita ini bisa lebih handal lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, lanjut. Oke. Ini penyepakatan utama penyelarasan kurikulum C2, C3. Kalau C1 mungkin tidak cukup ya Bapak Ibu. Oke, seperti yang saya gambarkan tadi, kurikulum SMK, kemudian kurikulum Iduka, disatukan, dapatlah kurikulum kesepakatan. Nah, ini kesepakatan. Atau satu rombel mempelajari kompetensi materi yang sama. Tiap siswa belajar kompetensi materi berbeda berdasarkan kebutuhan dan passion siswanya. Nah, ini yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Apakah itu satu rombel bisa untuk mempelajari kompetensi materi yang sama, ataukah ini kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Oke, nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Pertama adalah menggunakan kurikulum KD Iduka. Menambahkan KD Iduka. Kalau ini menggunakan kurikulum Iduka artinya semua kurikulum Iduka ini kita caplok langsung masuk ke kurikulum kita. Artinya diciplat. Jadi apapun yang ada di Iduka ini langsung kita ambil mentah-mentah masuk ke KD kita, kurikulum kita. Ataukah menambahkan KD Iduka. Artinya kurikulum kita yang ada sekarang kita tambahkan dengan kurikulum yang ada di Iduka yang selama ini tidak ada di kurikulum kita. Ketiga, atau memodifikasi kurikulum SMK. Kita modifikasi bagaimana lebih selaras lagi dengan kurikulum yang ada di Iduka. Terakhir adalah bagaimana menggunakan kurikulum SMK. Artinya yang ada sekarang, kalau kita sudah dianggap kurikulum kita sudah mumpuni, berarti kita gunakan saja yang ada sekarang. Nah, ini variasi kondisi Bapak Ibu ya dalam penyelarasan kurikulum. Kira-kira kalau kita penyelarasan kurikulum, ini kondisi-kondisi yang kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Iduka merekrut semua lulusan dalam satu kopli. Artinya, semua lulusan-lulusan kita itu akan langsung diserap atau direkrut oleh perusahaan yang kita lakukan kerjasama atau mitra usaha kita. Nah, ini yang paling kita sebenarnya yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya, yang kita harapkan ya.
Bagaimana lulusan kita tidak capek-capek lagi cari kerjaan di luar, itu langsung direkrut oleh perusahaan. Jika memang sudah ada sinkronisasi antara kurikulum kita dengan kurikulum Iduka, berarti mereka tidak capek-capek lagi untuk melakukan pelatihan, tidak capek-capek lagi untuk merekrut di tempat-tempat yang dari sekolah-sekolah lain, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Iduka merekrut sebagian lulusan dalam satu kelompok melalui tes. Nah, ini juga mungkin mereka melakukan perekrutan sebagian sesuai dengan kompetensi siswa-siswa kita, kemampuan siswa-siswa kita. Ataukah kalau memang tidak ini, Iduka tidak melakukan perekrutan lulusan dalam satu kelompok, artinya tidak ada sama sekali rekrutan. Kalau ini terjadinya gagal, artinya tidak ada rekrutan sama sekali. Iduka ingin SMK menggunakan kurikulum minus Iduka. Iduka menyediakan atau menyumbang peralatan praktik yang diperlukan. Ini yang perlu juga. Jika mereka betul-betul serius dengan dengan anak-anak kita, mereka serius untuk melakukan perekrutan, artinya mereka siap menyumbangkan peralatan yang diperlukan. Ataukah mereka siap menyediakan tapi harus dibeli? Ataukah cukup mereka melakukan pelatihan pada kita sebagai guru-guru? Atau terakhir, Iduka hanya sesuai dengan sebagian KD SMK? Ini merupakan variasi kondisi jika ada penyelarasan kurikulum. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi Bapak Ibu ya, di awal-awal kita semuanya itu mengambil caplok mentah-mentah semua kurikulum yang Iduka itu kita gunakan secara langsung. Oke, menambahkan KD Iduka, modifikasi kurikulum SMK atau menggunakan kurikulum yang sekarang jika kita anggap itu sudah mumpuni. Oke, alternatif model pembelajaran. Ini bisa satu rombel, artinya kita melakukan pembelajaran atau pekerjaan proyek itu dalam satu rombel. Artinya semua siswa satu kelompok pembelajaran itu mengerjakan proyek yang secara bersamaan dalam satu proyek yang sama. Ataukah ini kita sesuaikan dengan fashion siswa-siswa kita. Jadi siswa kita kemampuannya di bidang ini. Oh, ini proyeknya ini. Siswa kita kemampuannya di bagian ini. Oh, ini proyeknya. Kalau ini lebih kompleks lagi kalau dia persiswa Bapak Ibu. Nanti kita sesuaikan saja kebutuhan. Oke. Ini ada prosedur penyelarasan kurikulum metode Bapak Ibu ya. Ada penyelarasan kurikulumnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Pertama, sama yang ditampilkan di awal Bapak Ibu. Iduka bersama SMK menganalisis KD SMK dan KD Iduka. Sebenarnya idealnya memang seperti itu. Kita coba duduk bersama, bagaimana kita analisis sama-sama Bapak Ibu ya, antara KD kita dengan KD Iduka. Sudah itu Bapak Ibu, kita coba menentukan KD yang mana yang kita gunakan. Oh, ini cocoknya di sini. Oh, kami cocoknya di sini. Nah, ini yang kita gunakan. Setelah itu kita turunkan sampai analisis IPK, KD, sampai ke materi. Kalau kita sudah menganalisis, kita menentukan IPK-nya yang mana saja. Kemudian kita analisis juga perangkat pembelajaran yang dipilih dan menentukan perangkat pembelajaran dan penilaian. Tapi sebenarnya idealnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita duduk bersama dengan Iduka, melakukan analisis KD, sampai turunannya ke IPK, elemen, sampai ke terakhir adalah bahan ajar. Tapi untuk simulasi kali ini Bapak Ibu, pembelajaran ini, kita kan sudah melakukan pembelajaran dengan Oracle nantinya sambil jalan dengan Oracle. Nah, kita lihat kira-kira Oracle KD-nya seperti apa, mereka kurikulumnya seperti apa. Nah, kita coba analisis sendiri Bapak Ibu ya. Oh, Oracle ini seperti ini. Kita coba lihat kurikulum kita, KD kita. Sesuai dengan yang ada di Perdirjen Bapak Ibu ya. Nanti kita analisis sendiri, walaupun tidak ada
dari pihak Iduka, tapi kita coba analisis sendiri Bapak Ibu. Kita tunjukkan, oh seperti ini keselarasannya antara KD kita dengan KD Iduka. Iduka memberi contoh, oke, sama seperti tadi. Oke, ini penyepakatan. Penyepakatan utama penyelarasan budaya sekolah dengan Iduka. Oke, ini Bapak Ibu, kita coba bagaimana budaya-budaya yang ada di Iduka kita serap langsung ke budaya yang ada di sekolah. Artinya kedisiplinan, 5R, kerja keras, produktivitas, efektivitas, itu kita serap masuk ke dalam kegiatan yang ada di sekolah kita. Menyangkut ekstrakurikuler, intrakurikuler, sosial budaya, tata tertib sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai gambaran, kalau mau jujur memang kita yang di birokrasi pemerintah, kami juga rasakan Bapak Ibu, kita sebenarnya bukan boleh dikata tidak berbasis hasil ya Bapak Ibu ya. Kalau walaupun hasilnya dianggap bagus tapi tidak sesuai dengan prosedur, itu kita disalahkan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita memang hati-hati, lebih fokus kita sebenarnya di proses, penyiapan dokumen segala macam. Itu biasa hasil itu yang kedua Bapak Ibu. Nah, jadi kalau prosesnya juga salah, walaupun hasilnya bagus, kita dianggap salah nantinya, seperti itu. Artinya siswa-siswa kita ajarkan seperti ini, tapi kalau kita tidak bikin RPP, tidak bikin bahan ajar sesuai dengan kebutuhan tuntunan di sekolah, nah itu juga jadi masalah. Angka kredit kita tidak dihitung Bapak Ibu. Walaupun siswa-siswa kita dianggap berhasil, diserap full menyerap ilmu yang kita peroleh, tapi kalau tidak sesuai dengan prosedur yang ada di kurikulum kita, itu yang kita dianggap ini. Beda dengan ada di kurikulum Iduka Bapak Ibu. Mereka itu berbasis hasil. Terserah prosesnya seperti apa. Yang jelas mereka efektif, efisien, dan hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan. Terserah prosesnya seperti apa. Mereka apalagi perusahaan-perusahaan besar itu Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan besar, kalau mereka bisa kerja lebih jarak jauh seperti perusahaan program, mereka itu tidak perlu harus absen segala macam, tapi mereka kelihatan, oh hasil kerjanya seperti ini. Itu. Nah itu yang mau diselaraskan Bapak Ibu. Apa yang ada di sekolah kita, yang kita didik siswa-siswa kita selama ini, sesuai dengan budaya yang ada di Iduka. Kita juga memang tidak memungkiri sedikit ini dengan birokrasi yang ada sekarang, mungkin kita sedikit diberatkan dengan tuntunan berkas, RPP, silabus, lumayan besar memberatkan Bapak Ibu. Saya memang pengalaman tidak ada pernah memang ngajar di SMK Bapak Ibu hanya 1 semester, itu pun hanya menggantikan teman. Tapi itu saya tidak rasakan sampai membuat silabus, membuat RPP yang lumayan besar. Pengalaman saya itu lebih banyak ngajar di perkuliahan yang intinya hanya di akhir itu hanya menyetor 1 lembar kertas saja. 1 lembar kertas yang ada berisi nilai. Si A, si B dapat B, si C dapat E. Gagal. Tidak ada perlu ada penjelasan kenapa gagal, kenapa tidak. Seperti itu. Kalau di SMK tidak Bapak Ibu. Betul-betul harus. Siswa ini gagal karena kenapa? Harus dianalisis seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu. Yang kedua tantangan di SMK Bapak Ibu, itu adalah selain mereka mempelajari mata pelajaran di mata pelajaran umum, adektif, seperti itu Bapak Ibu yang dipelajari SMA, mereka juga harus belajar mata pelajaran produktif. Nah, ini jadi tantangan tersendiri Bapak Ibu. Kebetulan saya dari dari SMA, saya tidak belajar tentang mata pelajaran produktif. Nah, itu kami kewalahan, apalagi mereka yang
SMK yang harus belajar mata pelajaran produktif, harus UKK segala macam, harus ujian nasional segala macam. Itu jadi tantangan utama. Tapi mudah-mudahan ini jadi tantangan tersendiri dan motivasi sendiri untuk kita semua. Oke, ini sama tadi. Oke, Bapak Ibu, ada contoh format analisis kurikulum. Silabus ya. Oke. Dari sini Bapak Ibu, nanti ini format-format besok saya bahas secara rinci lagi Bapak Ibu. Yang jelas format ini Bapak Ibu, kita akan coba melakukan analisis antara KD kita, kembali lagi, analisis KD kita dengan KD yang ada di IPK. IPK-nya, materinya, dan segala macam. Oke, nanti besok saya bahas secara rinci Bapak Ibu ya. Hanya saya lihatkan saja apa yang sebenarnya besok kita akan kerjakan. Jelas beberapa format ini yang akan kita kerjakan Bapak Ibu ya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu juga setelah materi saya, mungkin 2 hari ini materi saya, nanti akan dilanjutkan Bapak Ibu bagaimana untuk membuat bahan ajar. Ini bahan ajar bisa ada audio, video, visual, segala macam. Ini Bapak Ibu akan diperkenalkan beberapa media pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat bahan ajar. Ini nanti Bapak Ibu dijelaskan lebih rinci lagi. Ada input, output, proses, segala macam ya. Nanti dijelaskan oleh materi selanjutnya. Ini banyak ini sebenarnya. Ini untuk pembuatan buku. Bapak Ibu juga bisa nanti materinya kan kami dibagi di grup ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca bagaimana cara tentang modul, bahan aja, kerangka modul boleh. Kalau saya mau bahas ini waktu kita tidak cukup ya. Bahan ajar digital, ini juga jadi tantangan tersendiri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu posisi kita diperhatikan ini Bapak Ibu ya, ada ahli materi ya. Nah, posisi kita ini, kita orang ahli dalam materi. Materi kita di kepala sudah ada. Tapi yang sulit Bapak Ibu sebenarnya bagaimana kita materi yang ada di kepala, materi yang kita selama ini kita rancang ini bisa langsung diimplementasikan ke dalam media pembelajaran digital utamanya. Mungkin dalam bentuk video, audio, animasi, dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin efektif sebenarnya akan ada dibantu oleh 2 tim lagi. Ada ahli media dengan tim pengembang. Ahli media ini bagaimana menerjemahkan apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di benak kita, rancangan kita itu bisa diterjemahkan dalam bentuk multimedia. Oh, harusnya seperti ini, Pak. Videonya harus dalam bentuk video, durasinya seperti ini. Oh, yang seperti ini bagusnya, harus ada animasi seperti ini. Nah, ini akan mulai merancang, mulai dari storyboardnya seperti apa, mulai dari rancang analisisnya seperti apa. Ini boleh dikata adalah masuk pada praproduksinya, seperti itu. Perangkat apa yang digunakan, seperti itu. Kalau selesai, sudah ada kesepakatan antara ahli materi dengan ahli media, masuklah di proses dapurnya, tim pengajar, pengembang. Ini yang orang-orang yang mengembangkan secara langsung. Mulai dari codingnya, mulai dari pembuat editing videonya, segala macam. Tapi khusus untuk pelatihan ini Bapak Ibu, kita mengambil peran ketiga-tiganya. Seperti itu. Kita sebagai ahli materi, kita merancang, membuat storyboardnya seperti apa, storyline-nya seperti apa, pengujiannya seperti apa. Nah, kita juga coba merancang bagaimana membuatnya, bagaimana nanti kita akan diajarkan bagaimana membuat media pembelajarannya, pakai OBS segala macam, editing video. Nah, jadi untuk pelatihan kali ini kita akan coba menjadi ketiga-tiganya ini Bapak Ibu. Idealnya harus ada 3 kelompok sebenarnya. Kelompok kita yang di sini ahli media, ahli materi. Ada produksi, praproduksi, pasca produksi, inilah prosesnya. Nanti dijelaskan lebih rinci lagi di
media pembelajaran ya. Saya hanya cepat saja Bapak Ibu, tapi materi ini Bapak Ibu bisa baca-baca sebagai apa ya namanya, bekal nantinya Bapak Ibu. Aduh, air minum nggak ada ya. Oke, ini banyak ini. Ini link untuk aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Lumayan ini hampir lebih setengah jam ini materinya. Oke, untuk sekarang mungkin itu saja Pak Abdi ya. Saya langsung serahkan ke Pak Adi untuk sesi selanjutnya. Mungkin teman-teman kita yang mau diskusi atau berbagi pengalaman. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Hakim. Jadi Bapak Ibu sempat ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan, silakan langsung saja. Mungkin ada yang didiskusikan tentang materi tadi. Ayo Bapak Ibu. Udah ada ya Bapak Ibu ya? Oke. Kalau enggak ada mungkin besok paling pasti banyak pertanyaan besok kalau kita masuk pada simulasi. Ya. Oke, kalau enggak ada Bapak Ibu, kita sudahi saja untuk materi kali ini. Kita ketemu lagi besok Pak Adi ya di jam yang sama ya. 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 Oh iya Pak Adi, sebelum selesai saya ingatkan foto ya, atau udah selesai fotonya ya dari tadi ya? Bagaimana? Ditampilkan videonya masing-masing? Belum. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menampilkan kameranya masing-masing. Ya, Kita season foto dulu. Bisa lihat ke kameranya. Sambil saya lihat muka Bapak Ibu ya, foto ketemu di jalan. Saya buka masker juga ya. Benar. Oh iya, mungkin ada yang beberapa izin sholat ya. Apalagi di waktu Indonesia Barat udah jam sholat asar ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Ibu, bisa silakan Pak Adi. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa diperbagi posisinya. Kita foto bersama ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa diangkat. Mana namanya KPJK? SMK. Ya mungkin bisa angkat tangannya kayak Pak Hakim itu. Oke Bapak Ibu. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya untuk materi pada siang hari ini. Kita masih akan bersama lagi besok pada waktu yang sama. Jadi kami harapkan Bapak Ibu tetap aktif. Kita masih diberi kesehatan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mengikuti materi baik materi pagi maupun materi siang. Dan sebelum kita tutup kegiatan kita, marilah kita berdoa semoga apa yang kita jalani pada hari ini mendapat berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai.
Trial version. Ya, Trial version. selesai. Ya, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada Trial version. sampai ketemu besok. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trial version. Ketemu besok Bapak Ibu ya. Saya izin tutup dulu. Trial version. Pak Adi ya.